Zhang si orang tua mengayunkan kapaknya untuk menebang pohon, tiba-tiba mendengar suara dari lubang pohon di dekat kakinya, dia meletakkan kapak, meraih dan menggali lubang, di dalamnya terbungkus kain. Saat kain itu dibuka, terlihat seorang anak selatan, wajah kecilnya berkerut, di telapak tangannya ada tahi lalat merah, tidak menangis atau berteriak, hanya membuka mata melihat Zhang si orang tua dengan lembut. Dia membungkus anak selatan itu ke dalam pelukannya dan berjalan pulang. Rumahnya adalah rumah tanah, di halaman ada tumpukan kayu, di dalam ada ranjang tua, sebuah kotak kayu yang rusak. Dia meletakkan anak selatan di atas ranjang, menyalakan lampu minyak. Di bawah cahaya lampu, tahi lalat merah di telapak tangan anak selatan itu semakin bersinar, seperti kacang merah kecil, tanpa disadari oleh orang yang melihat ini. Asalkan ada satu kalimat, kekayaan melimpah, di masa depan pasti akan bebas dari penyakit dan bencana, serta rezeki yang melimpah. Zhang si orang tua mengambil sisa adonan jagung, mencampurnya untuk memberinya makan. Mulut kecil anak selatan terbuka lebar. Setelah cukup makan, dia menggenggam jari-jarinya dan tertidur. Keesokan harinya, Zhang si orang tua akan pergi ke gunung untuk menebang kayu. Dia menitipkan anak selatan kepada Bibi Liu yang tinggal di sebelah. Bibi Liu mengangkat kain, terkejut mundur 2 langkah. Lao Zhang, anak ini, di telapak tangannya ada tahi lalat merah, pasti bintang bencana, cepat kirim pergi. Zhang si orang tua memberikan mangkuk berisi bubur jagung kepadanya, lalu mengawasinya sepanjang pagi. Aku akan kembali membawakanmu seikat kayu kering. Pada hari itu, Zhang si orang tua sedang memotong kayu di gunung, dan secara tidak sengaja menggali harta liar di bawah akar pohon, yang dijualnya di kota dengan harga yang cukup. Dia berpikir bahwa anak ini mungkin adalah keberuntungan, lalu menamainya Xiaozan. Xiaozan tumbuh dengan cepat, pada usia 3 bulan sudah bisa duduk, 7 bulan bisa merangkak, dan pada usia 1 tahun sudah bisa berjalan di halaman bersama Zhang si orang tua. Pada usia 2 tahun, dia suka berjongkok di sudut halaman mencabut tanah, bisa menatap serangga selama berjam-jam, dan seolah-olah berbicara dengan serangga dengan riuh. Beberapa orang di desa melihatnya dan langsung menghindar. Ada yang bilang anak ini adalah bintang bencana yang akan merugikan desa kita. Ada yang bilang tahi lalat merah di telapak tangannya akan membawa keberuntungan menjauh. Baiklah, Zhang si orang tua mendengar itu, lalu mengangkat Xiaozan. Dia adalah anak yang tidak memiliki ayah dan ibu. Aku merawatnya, tidak ada hubungannya dengan kalian. Ketika Xiaozan berusia 6 tahun, sumur di desa semuanya kering. Air adalah nyawa desa, untuk memasak dan menyiram tanah. Sekarang wadah sudah hampir kosong, hanya ada sisa urin petani. Daunnya sudah besar. Kepala desa mengumpulkan semua orang untuk rapat. Ada yang bilang harus pergi ke kuil Raja Naga untuk meminta hujan, ada yang bilang harus pergi ke sungai yang berjarak puluhan li untuk mengambil air, tapi perjalanan jauh tidak bisa membawa banyak. Zhang si orang tua duduk di ambang pintu merokok, Xiaozan berjongkok di sampingnya mencabut tanah, tiba-tiba Xiaozan mengangkat kepala. Ayah, sumur tidak ada air bawah tanah bersembunyi, saya tahu di mana bisa menggali air. Semua orang berhenti berbicara. Kepala desa mengernyitkan dahi. Xiaozan, jangan bicara sembarangan. Xiaozan menunjuk ke bawah pohon hue tua di timur desa. Kemarin saya melihat cacing tanah merayap ke sana. Air ada di bawah situ. Hati Zhang si orang tua bergetar. Xiaozan biasanya bisa memahami gerakan serangga. Mungkin ini benar.